Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang baru gabung di channel aku. Semoga video-video aku dapat menghibur kalian semua. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara burung ya, karena ya di rumah lagi ada banyak burung. Dan kalau siang itu memang biasanya tuh berisik gitu. So, langsung aja di video kali ini aku akan membahas kisah tentang seorang pembunuh berantai dari Indonesia, yaitu Rian Jombang. Ya pasti ya ada beberapa dari kalian yang gak asing dengar nama ini. Rian Jombang adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 11 orang korbannya, kemudian memutilasi dan menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kasus pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh tersangka Rian Ferry Idam Irawanatho yang biasa disapa Rian adalah seorang pria kelahiran Jombang 1 Februari 1978. Rian adalah anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Ahmad Maskur dan Kasiatun. Ayahnya adalah seorang satpam di pabrik gula, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Rian memang sudah dititipkan ke salah satu pesantren di Jombang oleh kedua orang tuanya. Hal inilah yang membuat Rian lebih suka tinggal di pesantren daripada harus tinggal di rumah. Rian juga mengaku bahwa Rian sering mendapatkan kekerasan dari ibunya. Rian juga mengaku bahwa ibunya adalah sosok yang lebih mendominasi di rumahnya, di mana segala sesuatunya itu harus dengan persetujuan dari ibunya. Imbasnya, Rian menjadi lebih menyukai sosok laki-laki daripada sosok perempuan. Dan diketahui bahwa Rian juga memiliki penyimpangan, yaitu menjadi homoseksual. Saat remaja, Rian juga lebih sering bergaul dengan para perempuan daripada para laki-laki, dan bahkan Rian lebih memilih mengikuti kegiatan tari daripada harus mengikuti kegiatan yang lebih disukai oleh laki-laki. Rian awalnya juga sempat bersekolah di SMA Negeri 1 Jombang karena diketahui bahwa Rian juga termasuk pria yang memiliki kecerdasan dan kepintaran yang cukup tinggi. Namun karena sifatnya yang feminim tersebut, Rian sering dibully oleh teman-temannya, dan tak lama kemudian Rian pindah ke salah satu SMA swasta, namun hanya bertahan 1 semester. Setelah itu, Rian pun pindah lagi ke SMA Negeri 3 Jombang dan hanya bertahan 1 bulan saja. Kemudian setelah itu Rian pun memilih untuk pindah lagi ke kota Jakarta. Di Jakarta, Rian bergabung dengan kelompok homoseksual dan menemukan komunitas yang menerimanya. Kehidupan Rian pun berubah total setelah dia pindah ke Jakarta, karena Rian banyak disukai oleh kalangan homoseksual dari kelas atas. Rian pun akhirnya sering berpindah-pindah, mulai dari kamar kos hingga ke apartemen mewah. Ya, cukup sekian tadi biodata dari Rian. Langsung aja kita masuk ke kasus pembunuhan berantai Rian Jombang. Kasus pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh tersangka Rian. Kasus pembunuhan pertama Rian Jombang diketahui saat polisi menemukan 7 potongan mayat di Jalan Kebagusan Raya dekat SD Negeri 14 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 12 Juli 2008. Korban tersebut bernama Heli Santoso, berumur 40 tahun dan merupakan teman dekat dari Rian Jombang. Kronologi pembunuhan dari Heli Santoso ini adalah 1 hari sebelum pembunuhan, Heli datang ke apartemen Rian. Di sana Heli melihat foto pacar Rian, yaitu Noval, yang saat itu terpajang di apartemen Rian. Merasa tertarik dengan ketampanan yang dimiliki oleh Noval, Heli pun menggoda Rian dengan mengatakan bahwa dia ingin melakukan hubungan dengan Noval. Rian yang kemudian langsung menjadi emosi, akhirnya beradu mulut dengan Heli, dan tak lama kemudian terjadi perkelahian fisik. Karena merasa terdesak, Rian pun menuju ke dapur untuk mengambil pisau dan selanjutnya menusuk Heli tepat di ulu hatinya. Kemudian Heli yang tidak berdaya dibawa oleh Rian menuju kamar mandi, kemudian ditelentangkan tubuhnya, lalu dihajar dengan tongkat besi sampai Heli pun tewas. Merasa panik dan ingin menghilangkan jejak, Rian pun memotong tubuh dari Heli menjadi 7 bagian
dan memasukkannya ke dalam kantong kresek, kemudian dimasukkannya lagi ke dalam tas. Kemudian Rian pun memanggil taksi dan meminta sang sopir untuk mengantarkannya ke Ragunan. Di sanalah Rian membuang potongan tubuh Heri. Usai melakukan aksi tersebut, Rian pun menuju ke apartemen pacarnya yaitu Noval. Di sana Rian mengaku bahwa dia telah membunuh Heri dan membuang tubuhnya. Rian juga membawa seluruh barang-barang Heri seperti dompet dan laptop. Keduanya pun menggunakan barang-barang dari Heri tersebut dan membelanjakannya untuk kebutuhan mereka. Selang beberapa hari kemudian, tim Polda Metro Jaya berhasil menangkap Heri. Tim Polda Metro Jaya berhasil menangkap Noval setelah Noval menggunakan ATM Heri dan wajahnya pun tertangkap di CCTV ATM. Tak lama kemudian, Rian pun ikut tertangkap. Saat interogasi, polisi pun mencurigai Rian dikarenakan saat interogasi tersebut, Rian tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun setelah membunuh Heri dan memutilasinya. Bahkan Rian juga mengaku bahwa dia merasa puas setelah menghabisi nyawa Heri. Adanya sejumlah daftar orang hilang yang pernah dekat dengan Rian. Salah satunya adalah Agus Somba Sitanggang, warga Depok, yang terakhir pamit pergi ke Surabaya bersama dengan Rian pada 27 April 2008. Saat itu Rian juga sempat diperiksa oleh kepolisian setelah laporan dari orang tua Ariel. Namun Rian berhasil meyakinkan polisi bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Ariel. Dan setelah terkuaknya kasus mutilasi dari Heri, kepolisian pun kembali memeriksa Rian atas hilangnya Ariel. Rian hanya mengatakan kepada petugas bahwa dia sempat bersama dengan Ariel untuk mencoba terondo di Batu Malang, Jawa Timur, dan kemudian berpisah. Polisi yang tidak langsung percaya dengan kesaksian Rian kemudian terbang ke Malang untuk memeriksa kebenarannya. Karena tidak ada yang pernah melihat Rian bersama Ariel di sana, polisi pun akhirnya membawa Rian ke Surabaya. Di sana Rian mengaku bahwa Rian sempat ke Jombang bersama dengan Ariel dan menginap di rumah orang tuanya. Setelah pernyataan itu, Rian mengaku bahwa Rian telah membunuh Ariel dan menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Rian pun menunjuk lokasi tempat penguburan mayat Ariel dan selanjutnya polisi pun langsung menggali lokasi tersebut. Namun saat penggalian, polisi justru menemukan 3 mayat yang sudah membusuk dan polisi pun kembali menginterogasi Rian. Rian pun menunjuk ke lokasi lain. Selanjutnya polisi menggali lokasi tersebut dan menemukan 1 jasad lain lagi. Totalnya polisi telah menemukan 4 jasad, diantaranya yaitu Ariel Somba Sitanggang, warga Depok, Vincentius Yudi Priyono, warga Wonogiri, Jawa Tengah, Guruh Setio Pranomo, warga Nganjuk, Jawa Barat, dan Gradi, warga Manado. Polisi masih menunggu Rian untuk menunjuk lokasi lain dikarenakan masih ada 28 daftar orang hilang dan 16 orang lainnya berhubungan dengan Rian. Seminggu kemudian, Rian kembali menunjuk lokasi lainnya dikarenakan saat itu Noval, kekasih Rian, ada bersamanya menemaninya di Jombang. Ada 6 jasad lain yang ditemukan yaitu Muhammad Aksoni 29 tahun, Agustinus F. Setiawan 28 tahun, Zainal Abidin 21 tahun, Nani Hidayati 32 tahun, Sylvia Dewi Ramadhani 3 tahun. Sylvia ini adalah anak dari Nani, dan Fauzi Suyanto 29 tahun. Pemeriksaan kejiwaan Rian pun dilakukan oleh kepolisian, di mana polisi menemukan bahwa saat melakukan seluruh pembunuhan tersebut, Rian dalam kondisi sadar dan mengetahui segala konsekuensi yang akan Rian dapatkan. Juga ditemukan fakta bahwa tindakan Rian tersebut dipicu oleh kebencian yang mendalam terhadap sang ibu. Bahkan Rian juga pernah mengancam ibunya dengan mengejarnya menggunakan pisau pada saat Rian masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Dari saya kecil sampai saya gede, sebuah kekecewaan yang sedikit-sedikit dari lingkungan, dari keluarga, yang akhirnya menumpuk, membentuk karakter saya, yang akhirnya walaupun di secara fisik saya kelihatan lembut, tapi di dalamnya mungkin saya lebih keras dari apa yang mereka lihat gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke kronologi pembunuhan
10 korban lain dari Rian Jombang. Kasus pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh tersangka Rian. Pembunuhan pertama dilakukan Rian kepada Guru Setio Pranomo atau yang biasa dipanggil Guntur. Pembunuhan tersebut terjadi di lorong kamar mandi Rian yang terpisah dari rumah utama. Rian membunuh Guntur dengan menggunakan linggis dengan cara memukulkannya tepat di tengkuknya hingga Guntur tewas. Selanjutnya, mayat Guntur dibungkus dengan menggunakan sprei, menindih tubuhnya dengan pagar beton dan batu, lalu dikuburkannya di halaman belakang rumahnya, tepatnya di bekas kolam ikan. Pembunuhan kedua Rian dilakukan kepada Agustinus Setiawan. Sebelum menghabisi nyawa Agustinus, Rian sempat terlibat perkelahian dengan Agustinus, namun Agustinus tewas setelah Rian berhasil memukul tengkuknya menggunakan linggis yang sama. Kemudian Rian membunuh 2 orang lagi, yaitu Muhammad Aksoni dan Zainal Abidin. Hampir sama dengan 2 korban sebelumnya, Aksoni dan Zaki dibunuh di belakang rumahnya dengan menggunakan linggis. Sempat juga terjadi perkelahian dengan Zaki, namun Zaki tewas setelah Rian memukulnya dengan menggunakan linggis. Kemudian Rian kembali melakukan pembunuhan. Korban selanjutnya dari Rian yaitu 2 orang wanita, yaitu Nani Hidayati dan anaknya Sylvia Dewi Ramadhani. Keduanya dibunuh dengan menggunakan linggis dan dikuburkan dalam satu liang lahat. Pembunuhan ini dipicu karena kekesalan Rian akibat Nani beberapa kali memeluknya saat mengambil buah pepaya di belakang rumah Rian. Rian mengaku bahkan lehernya sempat dicium oleh Nani. Rian yang marah kemudian mendorong Nani sampai Nani terjatuh. Rian kemudian memukul Nani dengan menggunakan linggis tepat di tengkuknya hingga tewas. Anaknya Sylvia yang datang menyusul ikut dipukul dengan menggunakan linggis oleh Rian. Kemudian keduanya diseret ke kamar mandi untuk dicek apakah keduanya masih hidup. Setelah mengetahui bahwa keduanya telah tewas, Rian pun menguburkan keduanya di belakang rumah orang tuanya. Kemudian Rian juga melakukan 2 pembunuhan sekaligus terhadap Agus Sembasitanggang atau Ariel dan Vincentius Yudi Pranomo atau Vincent. Rian membunuh Vincent karena Vincent telah mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Rian terhadap Ariel. Karena takut aksi pembunuhannya terbongkar, akhirnya Rian memukul tengkuk Vincent dengan menggunakan linggis yang sama sampai Vincent tewas. Rian mengaku bahwa saat itu dia sedang menguburkan mayat dari Ariel pada malam hari. Namun Vincent datang dan mengetahui aksinya saat itu. Rian yang kaget kemudian langsung membunuh Vincent dan menguburkan keduanya di satu liang lahat. Korban selanjutnya dari Rian Jombang adalah Aksori. Sebelumnya, Polres Jombang sempat menetapkan tersangka lain atas pembunuhan Aksori ini, di mana dari pengakuan Rian ini mengungkap bahwa adanya salah tangkap pada kasus kematian Aksori ini, di mana Polres Jombang menyebut bahwa mayat Aksori terkubur di kebun tebu di Desa Braan, Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo. Terkait dengan salah tangkap ini, Polres Jombang lebih memilih untuk tutup mulut. Aksori tewas di tangan Rian dengan menggunakan linggis yang sama seperti korban-korban sebelumnya, dan kemudian oleh Rian dikuburkan di halaman belakang rumahnya, tepatnya di sebelah pohon salak. Dan korban selanjutnya yaitu Gradi. Tidak terlalu banyak sumber yang bisa mengetahui tentang kronologi pembunuhan dari Gradi ini, namun dapat dipastikan bahwa Gradi juga dibunuh dengan menggunakan linggis yang sama dan dikuburkan juga di belakang rumah Rian. Modus pembunuhan dari Rian Jombang dilatar belakangi oleh asmara dan harta. Saat akan membunuh korbannya, Rian melakukan kontak via telepon dan memanggil korban untuk datang ke rumahnya. Dan ada juga korban Rian yang tidak sengaja datang ke rumahnya. Kasus pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh tersangka Rian. Dari hasil persidangan, Rian telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Saat itu Rian sempat mengajukan banding dan kasasi tetapi ditolak. Rian kembali mengajukan peninjauan ke Mahkamah Agung tetapi tetap ditolak. Rian juga mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Saat ini sambil menunggu eksekusi mati, Rian menghabiskan sisa waktunya dan memanfaatkannya untuk beribadah di Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Selain Rian, Noval pun juga ikut mendapatkan hukuman, yakni 10 bulan penjara.
karena setelah beberapa dikarenakan bulan Novel saya bisa dinilai lihat dari ikut dia, andil karena, dalam menyembunyikan kejahatan yang telah dilakukan biasanya oleh kita- Rian. Kita tidak pernah berpisah. Novel walked free after serving 10 months in prison for being complicit in the crime. But Rian himself seemed evasive about Novel's involvement in the murder. Pertanyaan sulit buat saya ya, karena di sisi lain saya harus menjelaskan satu kebenaran, tapi di sisi lain saya harus jika saya mencintai atau menyayangi seseorang. Berikut kisah tentang Rian Jombang atau yang biasa dipanggil The Smiling Killer. Jadi sampai saat ini Rian masih ditahan di Lembaga Permasyarakatan di Cirebon. Cukup sekian kisah dari Rian Jombang. Terima kasih buat kalian semua yang udah setia dengerin kasus ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa dukung channel aku terus dengan cara klik subscribe, like, dan komennya. Boleh juga request untuk video-video selanjutnya di kolom komentar di bawah. Dan sampai juga di videoku selanjutnya. Modus pembunuhan dari Rian Jombang. Astagfirullah, maaf. Modus pembunuhan dari